Ruang pembuka gedung Arsip Nasional siang hari. Cuaca panas, debu halus di sinar matahari menembus jendela tua. Damar 24 tahun, rambut sedikit berantakan, cerdas tapi keras kepala sedang membuka map lusuh berlabel Arsip Desa Leran 1948 Rahasia Militer. Di sebelahnya Sari 23 tahun, kalam, spiritualis, memperhatikan dengan tatapan ragu. Damar. Leran desa yang lenyap tahun 1948 tidak ada di Google Maps, bahkan peta kolonial pun cuma nyebut daerah terlarang. Sari. Desa itu disebut dalam primbon tempat leluhur yang dimatikan secara tidak wajar. Wira 24, skeptis, suka ngeyel masuk, membawa kopi. Wira. Apalagi ini tempat angker baru buat konten YouTube. Damar. Ini bakal jadi bahan skripsi kita, proyek akhir jejak sejarah Desa Helan dan konflik pasca agresi Belanda II. Lilis 22, perekam dokumenter merekam suasana dari kamera mini. Lilis. Tim sejarah berdarah resmi terbentuk. Asrama mahasiswa malam hari. Lilis mengedit video pembuka. Sari tertidur di pojok ruangan. Sari bermimpi. Hutan jati malam flashback. Hutan sunyi, angin menderu. Sosok perempuan tua berjubah hitam Niganda menabur kembang di tanah sambil membacakan mantra. Niganda. Siapa yang mengusik tanahku akan menjadi bagian dari kutukanku. Asrama pagi hari. Sari bangun dengan peluh. Di lehernya bekas jari hitam seperti cekikan samar. Sari dengan lirih. Dia memanggilku. Jalan menuju desa siang hari. Tim berangkat menuju titik yang dipercaya sebagai lokasi Desa Leran. Mereka melewati hutan, jalan setapak, dan jembatan kayu rapuh. Arya 25, logis, penggemar sejarah militer memegang peta tua. Arya. Ini bukan di peta ke-2025, tapi peta Belanda 1947 menunjukkan tanah ini sebagai zona merah. Gerbang Desa Leran senja sore. Sebuah gapura batu tua bertuliskan huruf Jawa yang hampir pudar Leran tanah mati. Wira. Kalau ini game, kita udah masuk zona boss level. Damar. Jangan ngomong sembarangan. Rumah tua Mbah Karyo malam hari. Mereka bertemu Mbah Karyo umur 80. Kurus, penuh luka bakar lama. Mbah Karyo. Leran ora ilang, cuma disembunyikan. Kalian bukan yang pertama datang, tapi mungkin yang terakhir keluar. Malam hari di penginapan tua. Lilis memutar rekaman. Dalam rekaman bayangan sosok hitam tampak berdiri di belakang Wira. Tidak ada yang sadar saat itu. Lilis perlahan mundur sambil berkata, Guys, lihat ini. Kamera zoom di video, matanya merah, wajahnya seperti terbakar dan membusuk. Hutan dekat desa pagi hari. Sari berjalan sendirian ke arah hutan, seolah terpanggil. Di bawah pohon jati, ia menemukan kalung besi tua bertuliskan aksara Jawa ganda. Ia menyentuhnya, dan tiba-tiba terdengar bisikan, "Kau sudah kembali." Rumah penginapan malam hari. Sari menggambar simbol misterius di kertas.
Damar melihat dan menyadari. Damar, Simbol ini muncul juga di peta militer Belanda, wilayah terkutuk. rekaman Lilis. Dalam sunyi, kamera merekam hutan di malam hari. Di antara pepohonan, tampak siluet perempuan tua dengan leher patah menghadap kamera. Suara tinggi berbisik, tenung telah dibuka. Layar padam, suara gamelan tua pelan-pelan masuk. Rumah penginapan tua pagi hari. Tim bangun dengan wajah lelah. Malam tadi, suara gamelan membuat mereka sulit tidur. Hanya Sari yang tampak lebih pucat dari biasanya. Sari, Ada sesuatu yang bangun dan belum mau tidur lagi. Wira, Bisa gak? Sekali aja, kita nginep di tempat riset yang gak bikin pengen mati. di halaman belakang pagi hari. Damar membentangkan peta kolonial tua. Arya mencocokkannya dengan posisi bangunan di desa. Arya, Kalau peta ini akurat, kita tepat di atas area kuburan pendosa. Lilis ambil kamera. Itu istilah Belanda buat penguburan non-muslim yang dieksekusi. Wira, Atau dukun yang mereka takutin. di hutan pinggir desa siang hari. Mereka menemukan pohon jati besar dengan simbol kuno terukir di batangnya. Di tanah, terdapat pecahan piring sesajen, bekas pembakaran dupa, dan bekas lingkaran darah. Sari, Niganda pernah lakukan ritual di sini. Ia panggil leluhur agar tentara Belanda tersesat dan saling membunuh. Damar, Dari mana kamu tahu itu? Sari, Aku nggak tahu, tapi aku ingat. rumah tua di tengah desa sore hari. Mereka masuk ke rumah paling besar, diduga bekas balai desa. Lantai berdebu, tapi satu ruangan tampak bersih di dindingnya. Lukisan bayangan perempuan tubuh hitam, mata kosong, dan tangan terangkat. Lalu Lilis merekam. Lilis, Kalian lihat lukisan ini kan? Wira. Tunggu, barusan tangannya gak begini deh. Mereka memandang, lukisan itu berubah posisi tangan kini menunjuk ke lemari kayu di pojok. Lemari kayu. Damar membuka. Di dalam, kertas tua berlumuran darah kering dengan peta desa asli Leran. Tertulis di bawahnya dalam tulisan tangan Belanda. Zona terlarang, eksekusi telah dilakukan, tapi kutukan tidak hilang. Di rumah penginapan malam hari, Wira mulai bertingkah aneh. Ia duduk diam di pojok, berbicara sendiri dalam bahasa asing. Wira, Mereka datang lagi, mereka gali lagi tanah darah. tiba-tiba menoleh cepat. Bakar mereka. Arya ngecek nadi. Dia panas, matanya kayak merah banget. Sari merinding. Dia bukan Wira sekarang. Di kuburan tua malam hari, mereka menggali di lokasi yang ditunjuk dalam peta berdarah. Tanahnya basah, walau tak hujan. Lilis, Kita harusnya nggak usik ini. gali, hingga terlihat sepotong kain kafan hitam dan tulang menghitam. Sari bisikan pelan. Nih, Ganda. Tiba-tiba angin bertiup kencang. Dari belakang bayangan perempuan tanpa mata melintas cepat. Di penginapan beberapa menit kemudian, Lilis merekam kain kafan dan potongan tulang yang mereka temukan. Lilis, Hari kedua, kami menemukan sesuatu yang bukan seharusnya ditemukan.
Dia memutar rekaman. Dalam hasil video, bayangan hitam terlihat memegang pundaknya dari belakang. Padahal dia sendirian. Wira terbangun di tengah malam. Ia berjalan ke tengah desa, kerasukan. Matanya putih. Ia bersenandung lagu Jawa Tempo dulu. Wira berbisik. Tenung, bangkit! Ia menatap kamera. Lilis tersenyum lebar, lalu teriak sekeras-kerasnya. Rumah penginapan pagi hari. Wira masih terguncang setelah kejadian malam tadi. Matanya sayu, tubuhnya gemetar. Sari duduk di sampingnya, memegangi tangannya. Sari, Kamu ingat apa yang kamu lakukan tadi malam? Wira, Aku tidak sendirian di dalam tubuhku. Balai Desa Tua pagi hari. Damar dan Arya mencari dokumen tambahan di rumah bekas balai desa. Mereka menemukan kitab kecil bertuliskan aksara Jawa dan Belanda. Arya, Ini semacam catatan penyidikan, tertulis ganda, perempuan, dukun rakyat, didakwa menyesatkan warga dan menenung prajurit Belanda. Damar, Ini bukti bahwa Niganda benar-benar pernah diadili. Hutan Jati siang hari. Sari berjalan sendiri ke tempat ritual. Ia mulai mengalami kilas balik dari kehidupan masa lalu. Kamera menampilkan pergeseran waktu ke tahun ke-1948. Flashback tahun 1948, rumah Niganda. Niganda diperankan Sari dalam versi masa lalu sedang merawat warga yang terluka akibat serangan tentara Belanda. Niganda, Tanah ini bukan milik mereka, tapi darah yang menghidupkan kita. anak kecil menangis di luar. Tiba-tiba, prajurit Belanda menyerbu masuk dan menangkap Niganda. Kembali ke masa kini. Sari tersentak. Tangannya berdarah. Ia tanpa sadar menggambar simbol mata dengan jarinya sendiri di tanah. Rumah penginapan malam hari. Lilis merekam Wira yang masih trauma. Ia mempercepat hasil rekaman semalam. Di salah satu frame, tampak jelas bayangan perempuan tua berjalan melintasi latar belakang. Lilis, Kamu lihat ini, dia lewat di balik kamu, tapi kamera gak fokus, seolah dia gak mau tertangkap jelas. di kamar Sari. Sari duduk bersila di tengah ruangan, mengelilingi dirinya dengan garam dan dupa. Ia mencoba komunikasi spiritual. Sari, Kalau kau memang Niganda, kenapa kau kembali? udara bergetar, lilin padam. Di cermin, tampak bayangan Niganda muncul di belakangnya. Suaranya berat dan menggema. Suara Niganda. Karena yang mati tidak diberi keadilan. Di belakang desa siang berikutnya, Damar dan Arya mengikuti petunjuk dari kitab untuk menemukan lokasi eksekusi. Mereka menemukan sumur tua tertutup batu. Di sisi sumur, terdapat bekas tali dan darah hitam mengering. Damar, Ini tempat dia digantung. Tapi kenapa jasadnya tidak di sini? Mbah Karyo muncul tiba-tiba, suara berat. Karena mayatnya tidak pernah dikubur secara manusiawi, hanya dilempar dan dibiarkan jadi tanah dendam. Di rumah penginapan malam hari, Sari menjelaskan bahwa ia merasa dirinya adalah reinkarnasi Niganda atau bagian dari darahnya. Sari, Aku bisa merasakan semua yang dia rasakan, kesakitan,
pengkhianatan, dan amarah. Wira, Kalau benar begitu, mungkin cuma kamu yang bisa menghentikannya. Lilis mendengar suara dari luar rumah dan pergi sendirian dengan kamera. Ia mengikuti suara hingga ke hutan dan melihat bayangan anak kecil berlari. Kamera bergetar, bayangan Niganda muncul cepat, menutupi layar. Lilis menjerit, kamera terjatuh dan merekam kakinya yang diseret oleh sesuatu yang tak terlihat. Penginapan waktu pagi hari. Sari duduk diam, terpaku menatap cermin yang berembun dari dalam. Dalam bayangan cermin, tampak sosok hitam samar berdiri di belakangnya, tapi saat ia menoleh kosong. Damar masuk dengan wajah panik. Damar, Lilis gak ada di kamarnya. Kamarnya terkunci dari dalam. Tapi dia gak ada. hutan lereng pagi hari. Tim menyusuri jejak Lilis. Kamera kecilnya ditemukan tergeletak di semak. Layar retak, tapi masih menyala. Arya memutar rekaman terakhir. Tampak Lilis mengikuti suara anak kecil. Lalu terdengar suara berat. Kau memotret tanah kutukan, maka matamu akan kuambil. Layar gelap, hanya suara napas cepat, lalu lengkingan tajam. Balai Desa Tua siang hari. Wira menunjukkan pada Damar dan Arya sebuah simbol yang ia gambar tanpa sadar saat tidur. Lingkaran mata berdarah. Wira, Aku gak tahu kenapa aku gambar ini, tapi rasanya aku pernah lihat ini dalam mimpi, di batu nisan, atau kulit manusia. hutan lama siang hari. Sari mengikuti nalurinya ke pohon jati yang sama. Ia menggali dengan tangan kosong di bawah akar. Tiba-tiba tanah runtuh memperlihatkan peti kayu tua terbakar sebagian. Berisi tulang manusia, menghitam, kain kafan lusuh dan sebuah jimat berbentuk mata tertutup. Sari dengan suara bukan miliknya. Tubuhku tak dikuburkan, tapi dibuang seperti bangkai. Kau bangunkan aku, dan kini aku haus. Di penginapan malam hari, mereka membawa tulang itu dan jimat ke rumah, tapi sejak dibawa masuk, lampu berkedip, suhu menurun drastis, dan suara gamelan mulai terdengar makin lama makin cepat. Mbah Karyo muncul mendadak. Ia tampak lemas, kulitnya pucat. Mbah Karyo takut. Itu bukan benda. Itu pintu. Dan kalian telah membukanya. Di kamar Wira malam hari, Wira mulai kerasukan. Ia bicara dengan bahasa Belanda kasar. Wira, Aku adalah Kapten Muller. Aku hukum dia. Aku gantung dia. Tapi kenapa aku yang diburu sekarang? Kenapa aku? tubuh Wira gemetar, wajahnya memucat, dan telinganya mulai berdarah. Di halaman belakang tengah malam, Arya mendengar suara dari pohon jati. Ia melihat bayangan Lilis berdiri diam di bawah pohon, matanya hitam, wajahnya datar. Arya. Lilis, Lilis perlahan mendekat, lalu tersenyum aneh. Dari belakangnya, sosok perempuan tua muncul dan berbisik di telinga Arya. Kamera goyang, layar gelap. Di kamar waktu subuh, Damar terbangun karena suara ketukan pintu bertubi-tubi. Ia buka pintu, tidak ada siapa-siapa. Tapi di lantai tergeletak jimat dan satu gumpalan rambut panjang terbakar. Damar terpaku. Ini rambut Lilis. Sari bermimpi dirinya digantung di pohon. Ia menjerit, dan dari mulutnya keluar abu dan serpihan tulang. Saat ia membuka mata, ia melihat semua wajah temannya dalam keadaan mayat. Suara Niganda. Darahku belum puas. Tanah ini
belum merah sepenuhnya. Perpustakaan universitas di pagi hari. Damar kembali ke kota, menyusuri arsip silsilah lama. Ia temukan buku sejarah keluarga-keluarga desa Leran. Ia membuka lembar dengan tangan gemetar, melihat sebuah arsip dan bertuliskan, Ganda, binti Armarjo eksekusi tahun 1948. Anak, Ningsih hilang. 7. Sri Wulandari. Damar dalam hati, ngeri. Sri Wulandari, nama ibunya Sari. Rumah penginapan siang hari. Sari duduk memandangi cermin. Kali ini bayangan dirinya dalam bentuk Niganda muncul dengan jelas. Ia mendengar suara-suara dari luar jendela. Jeritan, tawa, gamelan. Sari terisak. Apa yang sebenarnya terjadi padamu? Flashback 1948 hutan jati eksekusi Niganda. Niganda diseret ke tengah hutan oleh prajurit Belanda. Ia mengutuk mereka dengan mantra penuh amarah. Tepat sebelum digantung, ia menjerit keras, matanya menyala merah darah. Niganda. Kutukanku akan hidup lewat darahku sendiri. Tubuhnya digantung. Kamera lambat. Air mata menghitam, kulit mengeras seperti arang. Desa kembali ke masa kini malam hari. Arya melihat jejak darah di luar rumah. Ia mengikuti hingga ke pohon besar. Di pohon besar jasad Lilis tergantung terbalik. Matanya hilang dan mulutnya menganga dengan kaku. Arya terkejut. Oh Tuhan, Damar kembali ke desa, membawa catatan silsilah. Damar pelan ke Sari. kamu, cucu dari Niganda, darahnya masih mengalir dalam tubuhmu. Sari terdiam dan berkata, Aku tak. Wira langkah goyah, kerasukan ringan. Dia tidak mau kamu lari. Kamu harus menyelesaikan apa yang dia mulai. Kamar Sari malam hari. Sari mimpi lagi. Ia melihat masa kecilnya. Ibunya melarang menyentuh cermin besar tua, tapi ia mengintip dan melihat wajah Niganda mengintip balik. Suara ibu, jangan pernah buka cermin itu saat malam bulan purnama. Di desa pagi berikutnya, mayat Lilis dimakamkan dengan panik oleh warga desa yang tersisa. Hanya sedikit yang mau membantu. Udara terasa berat, awan gelap mulai menggantung. Lalu Mbah Karyo mendekati Sari. Mbah Karyo, Kamu bisa menyegel ini, tapi kamu harus tahu, bayarannya bukan kecil. Kamu harus hadapi dia, cucuku, wujud aslinya. Balai Desa Tua malam hari. Wira mulai kehilangan kendali. Ia bicara sendiri, terkadang marah, terkadang tertawa. Ia menulis di dinding dengan jarinya. Aku kapitan, aku punya hak membunuh dia. Damar mencoba menghentikannya, tapi Wira menyerang dengan pisau kecil. Arya menahan. Wira muntah cairan hitam bercampur pasir keluar dari mulutnya. Sari berdiri di depan sumur tua tempat eksekusi Niganda. Ia menaburkan bunga, lalu meletakkan jimat mata tertutup. Sari dengan tenang. Aku datang, Mbah. Kita akhiri semua ini, atau kita terbakar bersama. Di penginapan waktu subuh, Sari duduk di depan cermin besar. Wajahnya tampak tenang namun penuh tekanan batin. Sari, Kalau aku memang darahnya, berarti aku juga menjadi jalan untuk mengurungnya kembali. di pasar mistik Jawa siang hari, Damar dan Sari mengunjungi pasar rahasia yang hanya muncul saat Bugs Kliwon. Di sana mereka bertemu Nyai Lindu, seorang dukun muda berhijab yang menyimpan pusaka gaib. Nyai Lindu, Pusaka Niganda bukan benda, tapi penjara.
Untuk menutupnya, kau butuh darah dari darahnya, api tanah, dan waktu saat bulan paling terang. Sari, Bulan purnama, malam besok. rumah tua di hutan petang hari. Wira semakin rusak. Ia mulai menggambar peta desa Leran versi terbalik di lantai. Tiba-tiba ia menggores pipinya sendiri dan tertawa keras. Wira kerasukan. Kami membakar mereka semua, anak-anak perempuan, tapi dia tak pernah benar-benar mati. Arya mengikat Wira dengan kain kafan dari peti lama. Di goa batu, Sari masuk sendirian ke gua di balik tebing berdasarkan petunjuk dari Nyai Lindu. Di dalamnya, pusaka asli Niganda gelang mata merah. Saat menyentuh gelang itu, bayangan Niganda muncul di sekeliling gua seperti dinding hidup. Niganda, Kau pilih melawan darahmu, maka darahmu akan melawanmu. rumah Sari malam hari. Sari mempersiapkan ritual penyegelan. Menggambar lingkaran tanah merah, menaruh tulang hitam di tengah, mengenakan gelang mata merah, membaca mantra dari kitab tua. Damar berdiri di belakang, cemas. Damar, kalau kamu gagal, kamu akan mati, Sari. Lebih baik mati daripada membiarkan kutukan ini hidup selamanya. Di hutan jati tengah malam, mereka menuju ke pohon jati tua titik pusat eksekusi dulu. Angin kencang, tanah bergetar, dan udara menjadi berat seperti lumpur. Mbah Karyo muncul di kejauhan, lalu tiba-tiba terbakar sendiri tanpa sebab tubuhnya menghitam seperti karbon. Arya dengan ngeri. Kutukannya menolak siapapun yang bukan darahnya. Ritual dimulai. Sari berdiri di tengah lingkaran. Ia menoreh lengannya sendiri, meneteskan darah ke tanah. Mantra dibaca. Udara pecah, gamelan bergema, bayangan-bayangan keluar dari balik pepohonan, seperti roh korban masa lalu. Wira terlepas dari ikatan, berlari menuju lingkaran sambil membawa api. Wira kerasukan kapten. Aku tidak mau dikurung bersamanya. Ia melempar api ke arah lingkaran. Sari menjerit, api membakar sekelilingnya, tapi dia tetap berdiri, gelang di tangannya menyala merah. Bayangan Niganda muncul di hadapannya, kini utuh, besar, dan mengerikan, separuh wajah arang, separuh cantik. Niganda, Kau pilih jadi penjara, maka kau juga akan abadi. Sari dengan tekad. Kalau itu harga dari keadilan, aku terima. Terang menyilau, layar bergetar, suara ledakan halus. Di balai desa tua subuh hari, asap sisa ritual menyelimuti ruangan. Sari tergeletak pingsan di tengah lingkaran yang kini terbakar sebagian. Damar menggendong Sari, wajahnya luka, keringat bercampur darah. Damar, Dia coba menutup pintu ke dunia mereka, tapi pintu hanya tertutup jika ada yang tetap tinggal di dalam. di desa pagi hari. Langit kelabu, warga sekitar mulai menghilang satu persatu, tanpa suara, tanpa jejak. Wira masih hidup, tapi matanya kini dua warna. Satu putih, satu merah, seperti cermin dari dua jiwa di dalamnya. Arya mendekat dengan ragu. Arya, Wira, kamu masih di situ? Wira, Dia ingin darahmu juga? di rumah penginapan siang hari. Sari terbangun, gelang mata merah di tangannya kini patah, dan pusaka berubah warna ke hitam legam. Sari lirih. Ritual
gagal karena belum ada tumbal. Nyai Lindu muncul tiba-tiba. Roh dendam tak bisa dikurung tanpa jiwa penyeimbang, dan hanya darahnya yang bisa jadi penutup. Tepi sumur tua senja hari, Damar membawa Sari ke lokasi ritual terakhir, tapi Sari mulai berubah, matanya sayu, suaranya mulai seperti Niganda. Sari suara dalam. Kalau aku tinggal, Niganda akan ikut bersamaku. Dia tak bisa keluar jika aku menjadi pintunya. Damar. Kamu gak harus mati. Sari. Tapi aku harus hilang, agar yang lain bisa hidup. Di desa malam hari, Wira mengamuk. Ia mencoba membakar kembali pusaka dan membunuh Arya. Tapi roh-roh korban muncul dan menarik Wira ke dalam tanah seperti pasir hidup. Jeritanya mengerikan. Wira. Aku bukan korban, aku prajurit. Suara roh korban. Dan kami adalah saksi. Sumur tua ritual final. Sari berdiri di ujung batu sumur, membawa pusaka yang hitam. Kini berdenyut seperti jantung. Ia membaca mantra terakhir. Sari. Tenung, pulanglah. Kembali ke tanah. Kembali ke tubuhku dan lenyap bersamaku. Damar. Sari, jangan. Sari tersenyum kecil lalu menjatuhkan dirinya ke dalam sumur bersamaan dengan gelang pusaka. Cahaya menyala terang. Suara gamelan terakhir menghilang. Udara tenang. Di desa pagi hari berikutnya, langit cerah, tanah desa tampak bersih dan tenang. Damar dan Arya duduk di tepi sungai, diam. Arya. Apa yang akan kita bilang ke orang luar? Damar. Bahwa kami datang mencari sejarah dan pulang membawa pengorbanan. Di penginapan, di meja Sari, tersisa buku catatannya. Halaman terakhir tertulis. Kalau kutukan memang harus hidup, biarkan dia hidup di dalam aku, bukan di dunia ini. Kamera bergerak ke sumur tua yang kini tertutup batu besar. Di sela-sela batu, setetes darah hitam mengalir perlahan. Universitas Ruang Sidang Skripsi pagi hari. Damar presentasi di depan dosen-dosen dengan video dokumentasi tanpa adegan horor. Damar. Desa Leran adalah wilayah yang hilang, bukan karena administrasi, tapi karena ia menghilang dari kesadaran sejarah oleh trauma yang tak ditulis. Foto Sari muncul di slide terakhir, tertulis, Sari Wulandari hilang, belum ditemukan. Perpustakaan siang hari. Arya duduk sendirian, membaca buku kecil tentang ritual kuno. Ia menutupnya dan bergumam. Arya. Kalau darah bisa menyimpan dendam, apakah jiwa bisa melupakan semuanya? Rumah Sari kosong malam hari. Kamera bergerak perlahan melalui ruangan gelap. Di rak, masih ada buku primbon tua. Cermin besar yang dulu Sari pandangi kini tertutup kain hitam. Lalu kain itu sedikit bergerak sendiri. Sumur tua desa Leran pagi hari. Warga desa mulai kembali, seolah tak pernah terjadi apa-apa. Leran kembali muncul di peta. Seorang anak kecil bermain di dekat sumur yang kini ditutup batu besar. Ia melempar batu kecil ke dalam celah dan mendengar suara lirih perempuan tertawa. Anak itu menatap ke arah semak. Di sana, berdiri sosok Sari dalam pakaian putih kumal, tersenyum perlahan.
Gedung penyimpanan arsip beberapa minggu kemudian. Damar kembali membuka map lama berlabel laporan eksekusi ganda 1948. Di halaman paling belakang, kini tertulis kalimat baru yang tidak pernah ada sebelumnya. Kutukan telah disegel, tapi penjara akan selalu menyimpan kuncinya di balik mata. Damar menutup map, terdiam. Di kaca lemari arsip bayangan Niganda berdiri tepat di belakangnya, lalu menghilang saat ia menoleh. Di kamar tidur Damar malam hari, Damar bermimpi. Ia melihat Sari berjalan di tengah hutan Leran, memeluk anak-anak yang dulu menjadi korban penjajahan. Wajahnya tenang, tapi di matanya, air mata mengalir hitam. Sari, Tenung tak bisa dihapus, tapi bisa dijaga. Kalau kau mendengarnya lagi, jangan datang. Biarkan aku tinggal di sini. kamera zoom out dari desa Leran. Desa tampak damai, tapi dari bawah tanah suara bisikan gamelan halus terdengar kembali. Sebuah retakan kecil muncul di batu penutup sumur. Bisikan, "Satu darah belum kembali." Tenung sebuah kisah tentang dendam, sejarah, dan jiwa yang tak pernah benar-benar mati. Catatan akhir. Sari berkorban menjadi segel hidup untuk kutukan Niganda. Damar dan Arya bertahan, tapi trauma mendalam dan peringatan mistik tersisa. Desa Leran kembali, tapi tidak sepenuhnya bebas.